Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan bahwa kalau kami bisa hadir pada hari ini, kami mau mendengarkan apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kami bisa lakukan, kami taati dan hidup di dalam kemenangan. Banyak kali sering kali hidup selalu memikirkan maksud kami, bukan maksud Tuhan. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur. Roh Kudus pimpin kami dalam masa Pentakosta. Tuhan mengingatkan kembali bagaimana karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya ribuan tahun yang lalu dan masih berlaku sampai saat ini di dalam karyanya melalui orang percaya. Pimpinlah Tuhan dan berfirmanlah kepada setiap kami dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, bersyukur hari ini agak padat ya Jakarta hari ini. Nggak sangka-sangka ada acara saudara kita Muslim ya mengadakan ibadah gitu ya, sehingga nutup jalan. Ya, saya menyaksikan mereka sungguh-sungguh antusias ya untuk menyembah Tuhannya. Nah, bagaimana ada orang Kristen ya? Mereka jalan kaki itu ya, dari sepanjang jalan itu sampai ke Tanah Kusir. Ada perasaan yang terharu. Kenapa? Mereka sungguh-sungguh meyakini, mereka sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhannya, tetapi masih jauh dari keselamatan. Beda ya, kontras sekali ya. Kita yang sudah menerima keselamatan ya, sudah dapat kartu garansi layak masuk surga, tapi belum ke surga dulu ya, masih tinggal di sini. Tapi respon orang percaya saat ini bagaimana? Ya, kita akan lihat respon orang percaya waktu zaman Paulus ya. Nanti kita akan lihat, kita koreksi diri kita seperti apa ya. Yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Apa yang terjadi kehidupan orang percaya pada zaman Rasul Paulus, yaitu Galatia 5 16 sampai 26. Pasal 5, 16 sampai 26. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dan 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Ya. Saudara, ayat 16 dimulai dengan kalimat apa? Maksudku. Ya, di perikop ini, satu perikop ya, 16 sampai 26 satu perikop. Menarik sekali dimulai dengan kalimat maksudku. Ya. Artinya bahwa kalimat ini ya, ayat 16 yang Paulus katakan di situ, dia tidak berdiri sendiri. Ada latar belakangnya, ada kejadian sebelumnya. Nah, kejadian sebelumnya itu tentu di dalam ayat 1 sampai 13 atau di pasal-pasal pertama ya. Apa itu kira-kira yang terjadi di kalangan orang percaya pada waktu itu? Yaitu hidup mereka dikatakan di sana. Kita lihat di dalam pasal yang keempat. Pasal yang ketiga. Ya, di sana dikatakan ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ayat 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ada yang membuat jemaat itu tertarik kepada hal lain yang bukan dari roh Allah. Apa itu yang mempesona mereka? Yaitu mereka kembali kepada pola hidup lama sebelum mereka percaya kepada Tuhan. Yaitu kelompok orang-orang yang masih dipengaruhi oleh hukum Taurat. Ya, dipengaruhi oleh pola tata ibadah hukum Taurat. Yang artinya mereka merasa bahwa mereka belum yakin selamat kalau mereka belum menjalankan hukum Taurat. Dan ini kan sudah lewat, sudah berlalu. Dan dengan terang benderang Tuhan sudah menyatakan seperti itu. Masih ingat saudara? Pada waktu peristiwa kebangkitan, pada waktu peristiwa kematian Yesus itu kan, tirai bait Allah terbelah jadi dua ya, antara ruangan suci ke ruangan maha suci. Masuk ke ruangan maha suci itu hanya imam besar. Artinya umat itu tidak bisa masuk ke sana. Dari zaman Musa sampai kepada zaman Yesus. Di situ ruangan itu benar-benar sakral dijaga. Masih ingat peristiwa tokoh yang masuk ruang maha suci itu siapa? Yang Lazarus. Ya, masih ingat itu? Dia berdoa, dia nggak punya anak, dia berdoa sehari-harian. Ya, di ruang maha suci. Nah itu di jubahnya dikasih tali biasanya. Karena satu saat kalau mati ditarik, gitu ya orang imam itu begitu. Karena kalau kita nolong langsung masuk ke ruang maha suci itu celaka saudara. Betapa sakralnya hukum Taurat, aturan pada waktu itu. Tetapi pada waktu peristiwa kematian Yesus, disitulah tirai bait Allah terbelah jadi dua. Sudah tidak ada lagi pembatas. Siapapun bisa menghadap Tuhan. Dan yang pada waktu itu mereka taati adalah masalah sunat. Ini kan salah satu ciri khas daripada menjalankan hukum Taurat. Dan itu mereka tekuni dan itu terus menerus mempengaruhi mereka. Sudah terkasih dalam Yesus Kristus, apalagi istilah yang mempesona mereka, yaitu pola hidup yang terus menerus disampaikan dan terjadi di kalangan orang percaya. Bukan sekali loh ya, terus menerus. Karena apa? Karena itu mempesona, sehingga iman kepada Allah, kepada Yesus Kristus itu tidak menjadi ukuran yang utama. Yang utama adalah dibantu dengan mengakukan hukum-hukum Taurat. Saudara, akhir-akhir ini apakah kita sebagai orang percaya mengalami hal seperti itu? Tidak. Masih adakah orang Kristen yang nggak yakin dengan pimpinan Roh Kudus, nggak yakin dengan hidup di dalam percaya akan Tuhan, yang masih dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan, filsafat-filsafat, keinginan-keinginan yang lainnya, sehingga
Kita ini nggak benar-benar jadi orang Kristen. Kita menjadi orang Kristen kalau kita mengikuti ini. Kalau dalam konteks zaman sekarang yaitu yang mempesona yaitu apa? Materi. Ya, keinginan materi. Apalagi? Ini satu lagi yang nggak kelihatan ya, yaitu keinginan hawa nafsu. Nah, keinginan hawa nafsu itu di bagian tadi yang kita baca itu salah satu keinginan yang mempesona. Saudara, bicara soal keinginan, manusia itu jatuhnya di dalam hal ini. Kapan tuh kejadiannya? Pada saat di Taman Eden. Kan Tuhan udah kasih tahu semuanya boleh kamu makan, tapi yang satu itu jangan kamu memakannya, jangan kamu sentuh. Kok dari ribuan tanaman itu, pohon yang bisa menghidupi mereka, yang dilarang itu malah disamperin. Coba saudara perhatikan dalam kita Kejadian, membuat dia tertarik. Ya, akan mengatakan menarik untuk dilihat, sedap dipandang, sehingga Hawa datang ke pohon pengetahuan baik dan jahat. Saudara, bicara soal keinginan dan macam-macam turunannya keinginan itu, ya hawa nafsu, ya amarah, iri dan sebagainya. Itu sangat-sangat kuat sekali mempengaruhi proses perjuangan orang percaya sampai saat ini. Bukan hanya zaman Paulus, tetapi sampai saat ini. Saudara, untuk meyakinkan kata-kata itu menarik dan begitu pengaruhnya, kuatnya pengaruh daripada hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat bukan yang dari Roh Kudus, itu Paulus menggambarkan demikian. Coba perhatikan di dalam ayat yang kelima. Saudara, coba kita tes ya. Cari kalimat yang ada kata ragi. Ayat berapa? Kata ragi, ayat berapa? Di dalam pasal 5 tadi. Ada enggak? Ayat berapa kira-kira? 9 ya. Sana dikatakan apa? Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Saya ingin mengkaitkan antara mempesona, keinginan yang membuat kita tidak berpaling kepada keinginan roh itu. Ayat 9 ada kalimat sedikit ragi. Nah, mungkin bagi budaya Indonesia ragi itu tidak terlalu dominan ya, sehingga kita merasa ragi. Jangan-jangan kita juga nggak tahu ragi itu apa ya? Ragi itu apa? Pengembang kue. Mau bikin roti, bahasa istilah ilmiahnya apa? Mikroba, bakteri. Ya, kalau saudara mau bikin yogurt, nah ada bakteri yang menguntungkan. Ya, kalau minum Yakult itu kan, wah, bakteri yang menguntungkan. Itu saja pengetahuannya, positif ya. Tapi ragi bagi kalangan orang Yahudi, budaya Yahudi, ya, karena ini adalah latar belakang. Itu betapa punya peranan yang arti yang penting sekali untuk menunjukkan betapa itu harus dijauhi. Ya, ragi adalah yang mengkamirkan. Itu apa? Dia berproses fermentasi sehingga roti itu tadi, ketika ada ragi sedikit saja dan dia mengkamirkan berarti mempengaruhi adonan itu jadi mengembang. Nah, makanya di kalangan orang Yahudi ragi itu punya arti yang sangat penting sekali yang harus dengar baik-baik, baik secara istilah hurufiah maupun dalam istilah rohani, yaitu pada peristiwa Paskah. Ketika orang Israel mau keluar dari tanah Mesir, janganlah makan roti yang beragi. Waktu perjalanan kudus, roti yang tidak beragi. Jadi ini punya satu pengalaman budaya yang begitu dalam. Kenapa? Dalam pikiran mereka, ragi itu adalah gambaran tentang yang membusukkan, pembusukan. Terus pernah mendengar begini, kamu orang-orang Farisi, kamu seperti kuburan yang dilabur putih, dalamnya tulang belulang. Itu menggambarkan siapa? Orang-orang Farisi dan Saduki. Nah, kedua kelompok ini itu yang mempengaruhi orang-orang percaya. Kamu udah percaya Tuhan? Iya benar, Yesusmu itu telah menang. Tapi
Nah, tapi kamu belum lengkap kalau belum menjalankan hukum Taurat. Kamu belum lengkap kalau kamu itu nggak melakukan ini dan sebagainya. Dan itu terus menerus. Sehingga tidak sedikit dari kalangan orang-orang Galatia itu menjadi bodoh. Yang tadi dalam pasal 3 itu. Saudara, menarik sekali hari ini kita belajar tentang Galatia pasal 5. Bukan hanya kita berbicara tentang Roh Kudus, tapi betapa keinginan dunia itu, mempesona itu yang kita harus siasatin. Loh, benar loh. Jadi ini bukan peristiwa di Yerusalem atau peristiwa pada waktu itu, tapi sampai saat ini pengaruh yang kuat itu, yang di luar daripada Kristus itu masih kuat sekali, masih kental sekali. Saudara, kalau berkunjung di dalam kepercayaan tradisional di suku-suku, itu masih dipengaruhi. Memang mereka nggak jalankan Taurat, tapi masih dipengaruhi dengan takhayul-takhayul. Hal-hal yang meyakini mereka bahwa saya kalau nggak menjalankan ini, saya takut dikutuk. Begitu. Sehingga pertumbuhan orang percaya itu tidak murni, pure di dalam firman Tuhan. Harus ada sesuatu yang meyakinkan mereka. Dan saudara, itulah sebabnya kenapa Paulus mengatakan maksudku, dimulai dari ayat 16. Karena ada maksud lain yang mempengaruhi orang percaya pada waktu itu. Sehingga dalam Galatia pasal 3 tadi katakan kelompok yang bodoh. Coba, saudara dikasih emas 1 kilo dengan tembaga 1 kilo, atau emas 1 gram dengan tembaga 1 kilo. Saudara, tidak mungkin sekecil apapun itu benda berharga akan dialihkan dengan satu yang besar, satu yang kelihatannya wah, sesuatu yang kelihatannya lebih baik, lebih berbobot, lebih berkualitas, kesannya berkualitas, tapi faktanya itu tidak punya nilai apapun. Kepercayaan kepada Kristus itu dipengaruhi oleh hal-hal lain. Itu kira-kira yang dihadapi oleh jemaat pada waktu firman Tuhan itu ditulis. Karena itulah hari ini, pagi hari ini, ya, mari kita belajar. Ada pesan apakah dalam Galatia pasal 5 ayat 6-26? Apa maksud Paulus dan demikian juga maksud Allah di dalam diri orang percaya? Intinya ada di dalam ayat 26. Mari kita lihat. Ayat 26 sana dikatakan, ayat 25. Jikalau sama-sama 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hidup di dalam Roh itu apa sih? Hidup di dalam Roh itu apa sih? Apa maksud daripada maksud pasal ayat 16 ini? 1, yaitu hidup di dalam Roh. Hiduplah di dalam keinginan Roh. Ya. Di dalam ayat 16 yang katakan hiduplah di dalam keinginan Roh. Pesan pertama, hiduplah di dalam keinginan Roh. Paulus mendesak sekali menyampaikan ini kepada orang-orang di Galatia. Hei orang-orang Galatia yang bodoh, itu orang-orang percaya, hendaklah kamu hidup di dalam keinginan Roh, bukan keinginan dunia. Apakah keinginan dunia itu? Di sana dikatakan di dalam ayat yang keberapa? Apa saja keinginan dunia itu? Yaitu keinginan daging. Ayat yang ke-19, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Loh, mana yang dikatakan kaitan dengan roh? Apa keinginan hukum Taurat? Poinnya di mana? Katanya jangan hidup dalam pola hidup Taurat, tapi kenapa nih di sini hanya daftarnya yaitu bukan kaitan dengan hukum Taurat? Saudara,
memang tidak tertulis secara detail. Coba perhatikan di situ. Ya. Adakah di situ hidup yang pola hidupnya berkaitan dengan jauhi hukum Taurat? Gak ada. Tetapi yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan Saduki pada zaman Yesus pun, mereka ini hidupnya di dalam kepalsuan. Ya. Kelihatannya menjalankan ibadah, tapi mereka penuh dengan kepalsuan. Mereka tidak asli murni beribadah. Satu contoh, ya, mereka kalau lagi puasa itu, mereka menampilkan fisiknya yang muram. Wah, ini loh orang puasa, ini orang suci ini. Ya, terus mereka itu angkuh secara rohani. Kalau sekarang itu zaman sekarang suka mengkafir-kafirkan orang. Orang Saduki, Farisi, teladan hidupnya yang dikatakan taat kepada hukum Taurat, tapi mereka penuh dengan kemunafikan sehingga pantaslah Yesus mengatakan mereka ini adalah seperti kuburan yang dilabur putih, kuburan dicat putih itu, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang, ada mayat, ada kebusukan. Jadi yang dipengaruhi, yang mempengaruhi percaya itu bukan hanya hukum Taurat saja, tetapi teladan apa yang dilakukan oleh Taurat, orang Farisi ini, itu mempengaruhi terus menerus, dan ini sangat berbahaya sekali. Gaya hidup orang-orang perjanjian lama, khususnya orang-orang Farisi, seorang pengajar, seorang pendidik, itu juga memberikan pengaruh. Bukannya hukum Taurat saja yang Paulus ingin koreksi, tetapi termasuk gaya hidup orang-orang yang waktu itu dikatakan sebagai rohaniawan. Dan itu dipengaruhi terus sehingga mempengaruhi gaya hidup orang percaya terhadap Tuhan yang dipercayainya. Sehingga itulah yang ingin Paulus katakan dan ajarkan. Jauhi semua itu. Ragi orang-orang Farisi. Ragi. Ya. Jadi sederhananya begini. Kekuatan yang sangat besar mempengaruhi selain hukum Taurat, tetapi juga gaya hidup rohaniawan pada waktu itu. Dan itu dipertontonkan di muka umum, apalagi dipertontonkan pada saat mereka beribadah. Sehingga, coba contoh nih, maaf ini ya, misalnya hamba Tuhan, ya, pemarah terus ya, itu dilihat oleh jemaatnya, hamba Tuhan ini marah-marah gitu ya, kayak hidup. Terus puasa harus hidup suci seperti yang saudara-saudara lihat ya. Kelihatan hanya mukanya saja, tampilannya saja, tapi hatinya nggak begitu. Jemaat ngikut nggak? Ngikut nggak? Ngikut nggak kalau gitu? Ngikut. Kenapa? Seorang pemimpin di rumah Tuhan menampilkan satu perilaku palsu, nggak asli. Mereka nggak sungguh-sungguh berdoa. Mereka datang ke gereja, tapi hidupnya masih hidup dalam kepalsuan, masih dalam percabulan, keangkuhan hidup, iri hati. Di sini ada daftarnya kok situ. Banyak sekali turunannya. Dan ini begitu kuat sekali. Karena itulah Paulus mengingatkan bahwa dosa yang paling besar di dalam diri orang percaya, dan salah satu dosa paling tua adalah keinginan hidup yang jauh daripada Tuhan. Saudara, keinginan salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau keinginan yang tidak dipimpin oleh roh, ya, keinginan yang bukan dari roh Allah, itulah yang harus kita koreksi. Pagi hari ini peristiwa Pentakosta yang akan kita rayakan nanti membangun satu pemahaman yang baru, mungkin atau bukan pemahaman baru ya, satu pemahaman yang kuat untuk kita imani bahwa setelah kau percaya Yesus, maka sekarang kamu harus hidup di dalam keinginannya Allah, keinginannya roh. Jangan sekali-sekali oleh keinginan kita, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, kepentingan, banyak sekali daftar. Jadi kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, saat kita berkendara ini ya, kadang-kala mobil serempet cuma berapa ratus ribu ya, tapi marahnya kita seperti kita hidup dalam neraka.
kita bentak orang, kita mau telan orang, berantem di tengah jalan. Itu hawa nafsu yang tidak dikontrol oleh, padahal bisa diperbaiki dengan, ya sudah Pak, garansi, saya ada asuransi. Lain kali nggak boleh begitu ya. Pernah nggak pengalaman sederhana nih ya sehari-hari, yang kita tidak mencerminkan hidup di dalam keinginan roh? Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Hiduplah di dalam keinginan roh. Kenapa? Karena keinginan roh itu meyakinkan terus-menerus akan apa yang kita yakini, yaitu hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan, titik. Tidak dipengaruhi hal-hal lain. Dan sekali kita diselamatkan, tidak akan berubah. Jangan ditambah-tambahin dengan hal-hal lain. Kalau saudara berpuasa, bukan berpuasa untuk membangun keangkuhan hidup. Kalau saudara berdoa, bukan untuk menunjukkan ke orang lain bahwa saya lebih rohani. Kalau saya sekarang melayani, bukan saya lebih baik daripada Anda yang di bawah tidak melayani. Ini pola teladan yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Mereka memasang badan di tengah jalan, mereka berkata, berdoa, dan mereka begini peristiwanya. Tuhan, aku memberikan persembahan kepadamu, aku memberikan perpuluhan kepadamu, aku berpuasa kepadamu, aku seringkali menjalankan Tauratmu. Aku tidak seperti itu Tuhan, orang yang berdosa. Itu ada bagian firman Tuhan seperti itu. Ya, ada catat seperti itu. Jadi mereka menempatkan diri lebih baik, lebih rohani. Dan saudara yang melayani, saudara yang tidak melayani, di mata Tuhan sama. Visi kita adalah apa? Belajar menuruti apa yang menjadi maksud Tuhan. Belajar di dalam apa? Keinginan yang Tuhan mau, jangan keinginan kita. Seringkali kita merasa kecewa karena keinginan kita nggak dipenuhi oleh Tuhan. Kalau keinginan kita nggak dipenuhi, apa yang terjadi? Kita gampang nyalain Tuhan. Sangat gampang sekali. Kenapa? Karena keinginan kita nggak dipenuhi. Saudara, ada satu pernyataan begini. Seringkali orang percaya itu belajar menganggap bahwa kalau sudah berdoa, sudah beriman, pasti dapat. Nah, ini bahaya. Ini bahaya sekali. Ya, ada kelompok orang Kristen begini berpikirannya. Sekali saya beriman dan saya yakini apa yang saya inginkan, pasti dapat. Dapat gak? Saudara belajar dalam Ibrani pasal 11. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka telah imani. Ibrani pasal 11. Ini bicara soal keinginan. Jauh yang dari apa mereka dapatkan. Bahkan mereka menemukan kebalikan apa yang dia inginkan, yaitu kesengsaraan hidup. Beriman jangan coba-coba bermain dengan soal keinginan. Dan beriman jangan bicara soal kepuasan, supaya kalau aku dipenuhi berarti imanku itu benar. Kalau nggak dipenuhi berarti iman itu kurang iman. Ini bahaya sekali. Beriman bukan pasti dapat atau akan dapat. Beriman artinya apa? Meskipun tidak mendapat, aku beriman. Karena apa? Bukan kehendakku yang dicocokkan supaya Tuhan sesuai dengan kehendakku. Tapi kita belajar untuk mengetahui maksud Tuhan untuk aku lakukan. Ini rumus yang seringkali dipakai orang percaya. Kita melayani, kita berdoa supaya Tuhan tahu maksudku dan memenuhi keinginanku. Sehingga kita seperti zaman Taurat lalu, berbuat baik supaya mendapatkan pahala, berbuat sesuatu yang lebih rohani supaya mendapatkan imbalan dari Tuhan. Akhirnya kita mau menyetir Tuhan, kita mau mengendalikan Tuhan. Saudara, hati-hati. Beriman itu percaya kepada Tuhan meskipun tidak mendapat. Berani enggak? Berani enggak? Kan kita selalu memberikan satu rumusan, kalau beriman pasti mendapat. Baca tuh di Ibrani pasal 11, nanti saudara cari sendiri. Ya, meskipun diawali dengan kalimat tidak melihat tapi mendapat. Baca terus di bawahnya. Di situ pergumulan orang percaya yang dihadapi. Mereka beriman tetapi jauh daripada yang didapatkan. Saudara, kalau seperti itu saudara bagaimana? Ajaran ini banyak sekali dipengaruhi di YouTube loh. Ya, di gereja-gereja. Nah, beriman, kamu mau apa? Sebutkan. Mau mobil warna apa? Gitu ya.
Mereknya apa? Itu diajarkan pada waktu saya masih SMA. Ajaran ini dari Korea masuk ke gereja-gereja di Indonesia. Tahun 85 itu aliran karismatik, 80-an karismatik dimulai dengan Damaris orang Indonesia dan orang Belanda namanya John Masbah. Mereka mengajarkan teologi kemakmuran. Ya, kita anak raja pasti dipenuhi. Hati-hati. Ibrani 11 itu, bukan saya ngomong, Ibrani pasal 11 mengatakan demikian. Kan, kadangkala keinginan kita yang penuh dengan nafsu itu dibalut satu yang rohani. Hati-hati itu. Ketika nggak dipenuhi, nggak terjadi, apa kita katakan? Oh, kurang beriman, ya. Oh, jangan-jangan Tuhan nggak sayang saya. Wah, pantesan saya nggak punya anak ini ya. Sampai sekian tahun menikah nggak punya anak. Kayaknya salah ini iman saya ini ya. Mulai berubah. Saya berdoa, kok nggak jawab-jawab. Berapa hari ini, satu sepekan ini, anak saya kan lagi skripsi ya. Skripsi. Dia selalu apa yang di stabiloin, langkah-langkahnya itu tercapai. Dia bukan pintar tetapi orangnya tekun, sehingga dia ada kesempatan nggak disangka, dia surprise, dia diterima di satu program pemerintah namanya ISMA, ya, kayak tukar pelajar. Dari sekian 7.000 sekolah itu, 7.000 murid itu, dia salah satunya diterima program pemerintah gratis. Waktu 1,5 bulan dia persiapkan, karena itu sebenarnya produk yang diberikan untuk negeri ya, bukan untuk swasta. Karena temannya ada yang di negeri, kasih tahu, lalu dia beritahu kepada Pak, boleh nggak ikut? Boleh. Dia bilang boleh aja, karena penting sekali ya untuk anak itu bisa explore. Lalu dia persiapkan dengan baik, diterima saudara. Jadi ambil di Hongaria, ya, kurang lebih 1 semester. Wah, segala pergumulannya yang dia nggak bisa bahasa Inggris, mau nggak mau dituntut. Berhasil, ya, dan pulang dari sana, singkat cerita dia senang. Begitu skripsi, dia mulai meragukan. Kan saya tanya, kamu berdoa? Saya belum nanya gitu, dia bilang, aku sudah berdoa, sudah tenang, kok nggak tuntas-tuntas juga. Nangislah di situ. Jam 1:30 pagi dia diskusi, lalu kita bicara ya antara anak sama Bapak. Apakah di saat tidak ada jawaban itu Tuhan nggak lihat kamu? Tetap kamu berusaha, tapi jangan mengukur dan meragukan Tuhan ketika tidak ada jawaban. Hati-hati saudara. Iblis mulai ngomong, roh dunia. Salah loh. Tuhanmu nggak seperti itu. No, Tuhan yang dulu itu loh, yang kamu percaya itu cespleng loh. Nah, pergi ke sana, pergi ke situ. Akhirnya banyak juga orang Kristen tercobai. Ini berapa tahun yang lalu, ini bicara soal anak saya dan dia sudah tuntas. Saya masih ingat ketika pasangan suami istri itu tidak dikaruniai anak, tercobai juga, pergi ke sana, pergi ke dukun ya, suruh bawa ayam hitam, dibelek ayam hitamnya. Dalamnya apa? Oh ini. Tapi gemeteran juga dia waktu pertama kali ke situ ya, karena nggak biasa. Tapi tercobai karena pingin anak. Keinginan ini itu baik nggak? Baik. Tetapi kalau keinginan itu seakhirnya mempengaruhi maksud Tuhan, merubah kehendak Tuhan, hati-hati, jangan paksain. Loh, kalau gitu kita nggak boleh berjuang. Tetapi jangan sampai perjuangan kamu menjadi satu dasar untuk bisa mempengaruhi Tuhan lalu menyetir Tuhan. Hati-hati. Dosa keinginan ini dari zaman Eden loh, Taman Eden. Bukan sekarang loh. Keinginan yang tadi memuliakan Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, dirubah oleh iblis mengatakan apa? Pantesan dia nggak boleh makan ini, nanti kamu akan bisa melihat Allah dan kamu sama seperti Allah, diputarbalikkan. Dan ini sekarang masuk ke kalangan anak muda. Gaya hidup, keinginan yang hedon, keinginan yang hawa nafsu, pencemaran sebagainya. Saudara, anak-anak kecil kita ini, anak-anak kita berapa lihat YouTube? Berapa jam dia lihat handphone dalam game-game itu? Bicara soal ambisi, bicara soal keinginan, bicara soal kompetensi yang dipengaruhi dengan dasar-dasar yang bukan alkitabiah. Paham-paham liberal itu masuk sekali. Siapa yang bisa nolong gitu, saudara? Ini makanya Paulus tegas sekali katakan, ajaran ragi ini sudah masuk di kalangan orang Galatia. Bagaimana dengan hari ini? Apakah masuk? Masuk nggak ragi itu?
Ya kita koreksi ya. Saya nggak lebih baik daripada saudara. Saya nggak sadar, mungkin saya nggak sadar ada ragi yang sudah mempengaruhi saya sehingga mempengaruhi pola pikir, pemahaman, bahkan iman saya kepada Kristus. Dan itu terus menerus saudara, yang mempesona saudara. Mari kita terus. Yang pertama, ikuti keinginan. Karena keinginan roh hasilnya apa? Hasilnya apa? Kerajaan Allah. Keinginan roh menghasilkan hidup dewasa di dalam Tuhan. Kalau setiap keinginan dipenuhi, itu orang dewasa atau anak-anak? Anak-anak. Kalau keinginan disertai dengan nangis-nangis, ngambek-ngambek, marah-marah, itu anak-anak atau orang dewasa? Orang dewasa tenang, nggak dikasih sekarang, saya berjuang lagi. Dewasa kan? Yang terakhir, ini penting sekali. Di dalam ayat yang ke-25, dipimpin oleh Roh Kudus. Minta Tuhan kontrol kita, ya. Penting sekali kita dikontrol oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Pola hidup yang inilah yang harus diajarkan supaya jemaat Kristen zaman sekarang jangan bodoh seperti jemaat Galatia. Keinginan roh adalah keinginan yang menghasilkan kemuliaan Tuhan. Oke, hari ini saya nggak cuan, tapi saya masih lempeng di dalam iman Tuhan, kepada Tuhan. Ya, hari ini saya nggak untung, hari ini mungkin saya celaka, tapi tidak ada satu perasaan kemauanku yang mengutuk Allah. Aku akan merenung, aku introspeksi diri, apa yang terjadi, dan saya yakin Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya, meskipun nggak mendapat, meskipun tidak terpenuhi, tapi pasti ada makna yang dalam di situ, yaitu apa? Agar Tuhan dimuliakan. Dan yang kedua, dipimpin oleh Roh artinya apa? Kita dikontrol, dikuasai oleh Tuhan. Karena apa? Bukan maksudku yang maksud Paulus ini, walaupun dia kata-kata maksudku itu bukan dalam arti maksud secara lahiriah Paulus. Maksudnya Paulus adalah maksud yang Tuhan mau, yang Paulus sampaikan kepada jemaat Galatia, yang salah, yang sudah keliru, yang terus-menerus kamu lihat, kamu dengar. Bahkan tanpa sadar ada jemaat Galatia yang sudah mengikuti ragi itu, sudah tercemar. Nah, inilah bukan hanya peranan hamba Tuhan, ini peranan semua jemaat. Sebagai orang tua, perhatikan ada ragi-ragi apa nih mempengaruhi anak saya. Sebagai orang tua, ada ragi apa nih saya dalam hal berbisnis sebagai seorang ayah. Ragi apa nih sehingga saya hanya memenuhi keinginan sesaat sehingga mengabaikan hal yang lebih mulia daripada sesaat itu tadi. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi dan mencemarkan iman kita. Ragi itu begitu kuat. Nah, karena itulah yang terakhir ini, hendaklah kamu dipimpin oleh Roh, yaitu apa? Ayat 22, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wah, ini paling susah nih. Ini daftarnya saudara buat aja tuh sendiri-sendiri ya. Wah, gua nggak bisa nih, gua asalnya orang Batak nih. Kalau orang Batak tuh nggak ngomong kenceng, nggak marah-marah, nggak bisa tuh ya saudara. Tapi saya nggak suruh orang Batak jadi orang Solo ya. Oh, monggo, nggak bisa. Karakter tetap begitu. Tetapi karakter itu dipimpin nggak sama Roh. Jangan sampai maksudnya baik tapi caranya salah. Itu juga itu perlu bertobat ya. Ada maksud baik, gua kan maksudnya baik, tapi ngatain orang bego. Loh saudara, ini saya pernah kritisi guru anak saya. Dan istri saya mengatakan begini, iya Pak, tapi buktinya dari sekolah lulusan itu terbaik Pak. Dosennya itu suka ngatain apa? Goblok lah, terus bego lah. Jadi murid dikatain begitu. Terus istri saya karena lulusan dari sekolah itu, dia mengatakan, tapi banyak Pak lulusan daripada sekolah itu jadi bos. Punya perusahaan IA, punya perusahaan ini, punya kapal, punya pesawat. Iya, tapi ngomongnya itu diikuti oleh oleh murid-muridnya, yang ngomong kepada karyawannya juga bego lo, goblok lo, begitu. Iya sih. Nah, itu dia. Sukses, tapi kalau sukses tapi akhirnya menghancurkan, menyakiti orang lain, itu bukan kesuksesan. Begitu. Itu adalah hawa nafsu yang tidak terkendali dan Tuhan tidak dimuliakan.
Saudara, ada kawan saya itu cerita hal ini tanpa disadari, ternyata kawan saya itu berkantor di perusahaan salah satu rekan saya, dan nggak sadar rekan saya itu pada waktu dia bekerja, dia pada waktu memimpin nggak betah dipimpin sama dia. Jahatnya bukan main, sadisnya bukan main. Nah, ternyata itu karyawan itu adalah kawan saya, atasannya juga kawan saya diam. Ngomongannya itu benar-benar menyakitkan. Tidak dipimpin, tidak dikontrol. Saudara, sebagai seorang suami, dimanapun Anda berada, istri nggak ada, kemanapun kamu berada, Roh Kudus pimpin kita. Nggak usah ditelepon, Papa di mana? Papa di mana, lagi ngapain? Istri nggak perlu begitu kan. Kenapa? Dia sadar betul Roh Kudus ada dalam dirinya dan dia dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak perlu lagi anak-anak kita teleponin, takut-takut anak saya itu begini-begini. Yakinkan, ajarkan itu, dibangun hubungan yang demikian. Hubungan teologi itu tidak hanya melulu dia baca firman Tuhan saat teduh saja, tapi pada waktu kita di mobil ngobrol gitu sama anak gitu ya, sampaikan ketika ada hal-hal yang bersifat tentang pergumulan, permasalahan, sampaikan kebenaran itu dan ajarkan mereka adalah hidupmu itu dipimpin oleh Roh Kudus, kontrol oleh Roh Kudus. Allah yang mempengaruhi, yang motivasi. Lupa rugi dong Pak kalau begini. Memang sih nak, rugi sih sebenarnya. Tapi kamu tidak mengecewakan Tuhan. Loh, kalau gitu saya menginginkan Tuhan tapi saya rugi. Allah itu sumber berkat, betul? Betul? Jangan versi berkat yang berkat kamu loh. Saya ngalamin sendiri. Ya, kejadian ini. Allah itu sumber berkat. Allah itu sumber pengetahuan. Allah sumber hikmat. Mungkin saat ini kesannya rugi, tapi saya tidak mengecewakan, mendukakan Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan pesan dua. Hidup di dalam keinginan Roh dan hidup di dalam dipimpin oleh Roh. Sehingga nanti menjelang Pentakosta, hari keberapa? 10 hari lagi ya. Totalnya jadi 50 hari. Pentakosta 50. Bukan kayak zaman dulu kumpul semua nunggu Roh Kudus itu bahasa roh. Bukan itu poinnya. Bagaimana Roh Kudus itu mempengaruhi sendi-sendi kehidupan. Bagaimana pengaruh dunia itu ada proteksinya, ada perlindungannya. Setelah kita belajar dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Pertama, belajar terus-menerus di dalam maksud dan keinginan Tuhan. Selalu kedepankan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, mau dikontrol, mau dipimpin. Dan saya yakin endingnya apa? Penuh dengan kemenangan, nggak ada rugi. Saya yakin. Sebelum saya menutup firman Tuhan hari ini, izinkan saya memberikan satu kesaksian. Ada seorang ibu dulu waktu saya jadi kepala sekolah dari Aceh, dari Lampung, dia mendaftar diri di sekolah waktu saya mengajar. Dan orangnya minim sekali. Waduh Bu, saya nggak bisa Bu, kalau uang sekolah ini nggak usah dikurangi Bu. Uang pangan bisa dikurangi, ini sekolah juga nggak mewah-mewah juga Bu. Gini loh Pak, sekarang saya ini hidup tanpa suami. Oh kenapa Bu? Suami kemana? Saya dengan anak saya saja, dan saya nggak tahu apakah saya ada kerja apa enggak. Loh, Ibu dari mana? Saya dari Lampung. Saya dikucilkan, dikeluarkan dari keluarga saya karena saya tadinya Muslim, ya. Jadi, loh Ibu kapan pertobatnya? Ini sederhana sekali pertobatannya, ya. Dia lihat foto aja itu, foto Tuhan Yesus. Bukan karena penginjilan, dia lihat foto aja itu, ya. Karena mungkin di Islam juga ada ajaran tentang Isa Al-Masih ya. Jadi mungkin tembung, oh itu siapa tuh? Pas, cara Allah lain beda sekali. Dia lihat foto, dia bertobat, dia tinggalkan, wah diusir keluarganya. Saudara, ibu ini bilang, saya cari kerja susah Pak, saya sudah melamar di Tanah Abang. Saya bilang, terus ibu kira-kira bagaimana iman ibu? Saya tetap percaya kepada Yesus, saya tidak akan tinggalkan, meskipun saya harus bayar harga.
meskipun saya ada kerugian, tapi satu saat saya akan melihat pimpinan Tuhan, dan yang penting saya nggak meninggalkan Tuhan. Saudara, orang yang masih baru percaya Tuhan tapi keimannya luar biasa, dan kiranya ini menjadi satu dorongan kita juga ya di dalam firman Tuhan pagi hari ini, supaya jemaat kasih kedepankan pimpinan Roh Allah, hiduplah di dalam pimpinan Roh Allah. Dan saya percaya jika kita menuruti semuanya itu, maka Alkitab katakan apa? Kerajaan Allah itu menjadi satu yang tidak mustahil. Kerajaan Allah satu, bukan hanya bicara soal yang akan datang, tapi yang sekarang ini, suasana itu, damai sejahtera itu, kemenangan itu, suatu saat saudara akan miliki. Tapi andai kata nggak dapat, apakah kita mesti beriman? Karena Kristus yang sudah disalib itu, dia gak pilih-pilih ya. Dia salibkan, dia tunjukkan buktinya, dan dia sudah tidak di sini lagi, dia di surga. Dan tadi pempuji mengatakan dia tidak membuatkan kita yatim ya, tak tolong Roh Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin mengalami satu perubahan yang nyata, dan semakin hari semakin kami teguh di dalam iman kami, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang sudah mati di kayu salib, bangkit, dan selama 40 hari Engkau menampakkan diri kepada orang-orang percaya, dengan tujuan supaya umat percaya, orang-orang percaya itu tidak bodoh, tidak dipengaruhi oleh ragi yang terus-menerus mempesona. Pagi hari ini kami pun juga belajar dari kitab Galatia. Saudara, ada banyak ragi yang menyerang kami, berusaha untuk merasuki kami, mempengaruhi kami. Tuhan tolong supaya kami tetap konsisten mengenal Tuhan, meskipun mungkin kami belum ada jawaban, tapi itu tidak mempengaruhi iman kami. Kami tetap teguh dan goyah, meskipun saat ini kami rugi, mungkin saat ini kami merasa kecewa oleh keadaan sekitar kami, tapi kami tidak pernah kecewa, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Sebab apa? Tuhan adalah sumber dari segala hidup, dan janjinya itu iya dan amin. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saya serahkan kepada